Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Qala Allah sallallahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi bul Islam ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa shaumir ramadan wa ita'iz zakah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Muttafaqun alaih. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Zulhijjah ini, di hari ketiga daripada bulan Zulhijjah ini, tentunya kita tidak henti-hentinya, dan khatib mengajak diri pribadi khatib tidak henti-hentinya untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan ucapan lisan, dengan qaul alhamdulillah atas segala bentuk kemudahan, atas segala bentuk peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah salat Jumat dengan tenang, mengisi bulan Zulhijjah ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dengan tenang, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran akan ancaman musuh. Tidak seperti yang sedang saat ini dirasakan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara seagama kita, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Mereka untuk menjalankan ibadah penuh dengan rasa ketakutan, ancaman, pengeboman, penembakan, dan bahkan ancaman genosida yang telah kita saksikan bersama-sama. Oleh karena itu, mari dalam setiap kesempatan Jumat ini kita selalu mendoakan mereka agar diberikan kesabaran, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka insyaallah dalam waktu yang dekat. Dan tentunya kita seperti khatib sampaikan, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah, tentunya dengan dinasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam perkataan ataupun dalam tindakan kita, yaitu dengan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan rasa syukur ini tentunya akan membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita, keterpautan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kecintaan kita kepada Islam akan tertanam dengan baik, menjiwai seluruh totalitas atau secara kafah dalam diri kita. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah kita dalam agama Islam, dalam beragama Islam secara totalitas, baik itu perkataan, perbuatan, tindakan, dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan komitmen kita selalu dalam jalur agama Islam yang telah Allah ridhoi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ketakwaan kita dari waktu ke waktu, terutama dari tahun ke tahun, dan saat ini kita memasuki bulan Zulhijjah,
ketakwaan kita semakin tingkatnya semakin meningkat ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana khatib bacakan di ayat pertama daripada pembukaan khutbah tadi, bahwasanya memasuki bulan Zulhijjah ini ada salah satu rukun Islam yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang membedakan ibadah haji dengan umrah yaitu adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Inilah yang menjadi pembeda, ya, pembeda antara haji dan umrah. Meskipun ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah datang dari beragam penjuru dunia dengan beragam cara. Ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang naik kapal, ada yang tentunya naik pesawat dengan era kekinian. Semuanya itu menjadi bukti daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 27. Ya. Wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Hadirin sekalian rahimakumullah, selanjutnya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, apa yang dapat kita lakukan atau apa yang dapat kita perbuat dalam mengisi daripada bulan Zulhijjah? Di antara amalan-amalan ibadah sunnah, tentunya kita memasuki dalam bulan Zulhijjah ini diingatkan untuk selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertakbir, bertahmid. Dan akan lebih baik lagi misalnya kalau kita isi takbir dan tahmid kita di waktu-waktu syuruk, ya, menjelang waktu syuruk setelah salat fajar, karena keutamaannya sama seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Tapi tidak menggugurkan untuk kewajiban melaksanakan haji dan umrah, melaksanakan ibadah haji ataupun sunnah dalam menjalankan ibadah umrah. Ini diantara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan mengisi, meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu kita dapat melaksanakan yaitu ibadah salah satunya minimal dari 10 hari pertama ini, yaitu melaksanakan puasa Arafah, yang keutamaannya menghapus dosa satu tahun yang di belakang dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini diantara hal-hal yang dapat kita lakukan menjelang puncak daripada pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya. Selanjutnya ada momentum penting selain daripada pelaksanaan haji yang dapat kita tarik dari peristiwa bulan Zulhijjah ini, yaitu pelaksanaan kurban. Beberapa ayat yang berkaitan tentang kurban, maka di sini Al-Khatib akan membacakan beberapa ayat yang berkaitan tentang kurban. Ya. Pertama yaitu kurban sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isil faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari tasyrik, ya, yaitu 10, 11, 12 dan 13 Hijriah, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir di antara kalian. Al-Hajj ayat 28. Dalam surat yang lain dan surat yang sangat familiar bagi kita, yaitu surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus. Al-Kautsar ayat 1 dan 3. Hadirin sekalian rahimakumullah,
Poin yang pertama yaitu kita berkorban sebagai ibadah dan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meneladani semangat pengorbanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mentaati perintah Allah yang berawal daripada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjaga tauhid kepada Allah. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Al-Mumtahanah ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dan yang terakhir, peristiwa kurban sebagai gambaran anak soleh yang berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya yang pada ada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah hal-hal yang dapat kita perhatikan ya dalam melaksanakan ibadah kurban, merupakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani daripada keluarga besar Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, dan yang berikutnya itu sebagai syiar kita, syiar Allah. Karena pada prinsipnya la yanalullahu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakharallahu lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah ya daging-daging dan sekali-kali Allah tidak mengharapkan dagingnya ataupun darah daripada hewan kurban itu, walakin yanalu taqwa. Allah mengharapkan ketakwaan daripada kalian. Kadzalika sakharallahu lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Demikian Allah telah menunjuknya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya dan kepada kamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah di antara hikmah ibadah kurban yang insyaallah tidak lama lagi akan kita laksanakan, yaitu pada hari Minggu depan, yaitu hari Jumat. Dan tentunya ada hal yang harus menjadi perhatian kita, bahwasanya terkait pelaksanaan sholat Jumat ya, tentunya tidak menggugurkan ya ketika kita melaksanakan sholat Id di pagi harinya, dan tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menjalankan sholat Jumat. Karena riwayat yang berkaitan tentang dibolehkannya untuk tidak melaksanakan Jumat, yaitu bagi mereka masyarakat dari suku Baduy, yang di situ ada masyaqqah, ada berat untuk datang ke tempat-tempat pelaksanaan sholat Jumat. Ya, tentunya pelaksanaan sholat Jumat ataupun sholat Idul Adha tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil Qur'anil hakim wa basiris sabirin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur islamul muslimin, Allahumma ansur islamul muslimina fi Palestin, Allahumma ansur islamul muslimin wal mujahidin fi Palestin
بقوتك وقدرتك يا عزيز يا جبار يا قهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.